Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meltina Gracia Santiova Sregar. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengolahan limbah industri dan kelapa sawit. Pengertian limbah. Limbah berdasarkan Metcalfe dan Eddy adalah kombinasi sampah cair, air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Sedangkan menurut Ehler dan Steele, limbah adalah cairan dari rumah tangga, industri, dan tempat lainnya yang biasanya mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kehidupan dan gangguan kelestarian lingkungan. Kemudian, karakteristik air limbah. Karakteristik air limbah terdiri dari 3, yaitu berdasarkan fisika, kimia, dan biologi. Yang dimana berdasarkan fisika berupa total solid, bau, warna, ataupun suhu. Sedangkan karakteristik kimia berdasarkan sistem anorganik yang berupa minyak lemak, protein, fenol, pestisida, BOD, dan COD. Sedangkan berdasarkan sistem anorganik yang berupa pH, Cl, alkalinitas, nitrogen, sulfur, dan komponen beracun. Sedangkan biologi berdasarkan makhluk hidup yang merupakan berdasarkan virus, protista, maupun mikroorganisme. Jenis limbah. Limbah itu terdiri dari 3 jenis, yang itu berupa limbah cair. Contohnya seperti sisa pewarna pakaian, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut. Yang kedua itu limbah padat. Contohnya seperti plastik, sisa pakaian, sampah kertas, kabel, bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah limbah gas. Contohnya itu kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik sisa produksi, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu terdiri dari pengolahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengolahan primer diawali dengan penyaringan atau screening, kemudian menuju pengolahan awal atau pre-treatment, kemudian ke pengendapan, dan yang terakhir ke pengapungan atau fluation. Sedangkan pengolahan sekunder itu diawali dengan metode trickling filter, kemudian menuju ke metode active sludge, selanjutnya menuju metode treatment ponds atau lagons, kemudian pengolahan tersier. Pengolahan tersier ini dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Contoh metode pengolahan tersier yang dapat digunakan adalah metode saringan pasir, saringan multimedia, pre-cold filter, microstaining, vacuum filter, penyerapan dengan karbon aktif, pengurangan besi dan mangan, dan osmosis bolak-balik. Selain 3 pengolahan tadi, juga terdapat disinfeksi atau disinfection yang berguna atau bertujuan untuk pembunuhan kuman dan mengurangi mikroorganisme patogen yang ada di dalam limbah cair. Contoh mekanisme disinfeksi pada limbah cair adalah penambahan klorin atau klorinasi, penyinaran dengan ultraviolet atau UV, atau dengan ozon. Proses disinfeksi pada limbah cair biasanya dilakukan setelah proses pengolahan limbah selesai, yaitu setelah pengolahan primer, sekunder, dan tersier, sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Selain itu juga terdapat pengolahan lumpur atau sludge treatment, yang dimana lumpur hasil pengolahan limbah cair tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai secara aerob atau anaerob digestion. Kemudian disalurkan ke beberapa alternatif, yaitu dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan atau biasa disebut dengan landfill, serta dijadikan pupuk kompos atau dibakar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu BOD dan COD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Kelemahan dari penentuan BOD sendiri karena diperlukannya benih bakteri yang terklimatisasi dan aktif dalam konsentrasi yang tinggi, serta diperlukan perlakuan pendahuluan tertentu bila perairan diindikasi mengandung bahan toksik, dan efek atau pengaruh dari organisme nitrifikasi yang harus dikurangi. Tentu saja dampak BOD ini apabila suatu badan air dicemari oleh zat organis, bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses oksidasi
yang dapat menghabiskan kematian ikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu metode pengujian COD, yang dimana metode pengujian chemical oxygen demand yang digunakan mengacu pada Standar Nasional Indonesia 066989 tahun 2004 tentang cara uji kebutuhan oksigen kimiawi dengan reflux tertutup secara spektrofotometri. Pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium karbonat sebagai oksidator pada sampel yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Apa sih COD? COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air. Karakteristik limbah B3. Karakteristik limbah B3 itu yang pertama, mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Contohnya itu limbah laboratorium seperti asap perikat. Kemudian yang kedua itu pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Contohnya adalah kaporit. Yang ketiga itu beracun. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat beracun bagi manusia atau hewan. Contohnya limbah pertanian seperti pestisida. Yang keempat, korosif. Limbah korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, pengkaratan baja, mempunyai pH lebih dari 2 kalau asam dan pH di atas 12,5 kalau basah. Contohnya itu limbah asam dari baterai serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam. Kemudian ada limbah yang bersifat iritasi, yang dimana limbah ini dapat menimbulkan sensasi pada kulit, peradangan maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing dan mengantuk bila terhirup. Contohnya itu adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Kemudian berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Contohnya itu limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari lemari pendingin serta AC. Yang terakhir itu ada karsinogenetik, teratogenik, dan mutagenik, yang dimana limbah karsinogenik yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker, sedangkan limbah teratogenik limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, dan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Baiklah, demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Terima kasih.